Itu momen sedih. Dikira Pak, disimpan mana? Kayak ngalamin. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini, tercinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini, arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah, tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku. Untuk tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini, arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah, tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku. Dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di Semarak Goes HUT ke-78 Republik Indonesia. Ya, meskipun goesnya sudah 10 hari dari tanggal 17, tepatnya sekarang ketika memang goes tanggal 27 Agustus 2023 hari Minggu. Tapi semarak-semarak 17-annya masih terasa, pemirsa. Apalagi ada insiden ketika memang goes. Waduh, ya ini menambah kesabaran dan juga perjuangan. Ketika asik-asiknya goes, tiba-tiba jok mamang patah. Waduh. Dan akhirnya keliling-keliling mencari bengkel, montir atau orang yang mau memperbaiki jok mamang yang patah ini. Ya, setelah keliling-keliling kota Tasik ya mencari bengkel atau mungkin montir atau bengkel sepeda, itu sangat sangat sulit, apalagi di pagi hari. Begitu ada udah tutup. Waduh. Polygon ya. Rodaling. Ini mah pedang. Bisa. Alhamdulillah mamang ketemu dengan bengkel Rodaling, bengkel sepeda yang menjual juga aksesoris sepeda dan dealer resmi Polygon sepeda. Waduh, di sini lengkap, ada aksesoris, ada onderdil dan juga sepeda yang merek Polygon. Ditambah lagi di sini servis sepeda. Akhirnya sepeda mamang langsung ditangani ya oleh tim montirnya Rodaling.
Bengkel Rodaling ini berada di Jalan Sustisna Sanjaya, nomor 93A, Kota Tasikmalaya. Ya, dekat sekali dengan kantor BI cabang Kota Tasikmalaya. Bagi kalian yang sedang goes-goes atau mempunyai sepeda yang rusak, bisa datang ke Rodaling. Di Rodaling ini onderdil banyak sekali, yang ori-ori ya, bukan KW-KW. Dan harganya juga terjangkau. Banyak jenisnya. Dan juga Rodaling ini adalah salah satu dealer resmi sepeda Polygon. Rodaling. Ketika servis sepeda di toko sepeda Rodaling ini, Mami join member Rodaling. Katanya nanti dapat poin-poin dan diskon pemirsa. Jadi suatu saat ketika kita akan servis atau membeli sepeda di toko Rodaling ini, ada poin dan diskonnya pemirsa. Naar Yogyakarta, meestal Jogja genoemd. Hoofdstad van een gebied met 2,5 miljoen inwoners. Wat al direct te merken is aan het drukke verkeer, waarin vooral de fiets opvalt. In vergelijking met andere steden in Indonesië heeft Jogja dan ook de meeste fietsen per hoofd van de bevolking. Oke Nu zijn de pemirsa, mensen op weg naar het paleis van de sultan. sepeda Mamang sedang Waar diperbaiki tenslotte di onafzienbare Rodaling. menigte staat opgesteld Ini wanneer de gasten jok uit yang Nederland hier potongnya arriveren. ternyata dudukannya Velen sudah onder hen zijn patah. studenten Aduh, aan de harus invloedrijke Gadjah Mada diganti. Universiteit. Nah, akhirnya Hier in 1949 karena Rodaling werd ini opgericht lengkap ya, en segala die nu ada. 10.000 studenten telt. Akhirnya bisa diperbaiki dan Mamang kembali goes. Alhamdulillah, sebuah masalah yang merana ini akhirnya bisa diperbaiki kembali dengan berusaha. Ya, termasuk mungkin dengan Belanda yang sempat sedih dengan kehilangan Indonesia, akhirnya kembali lagi dengan berhubungan dengan Indonesia. Kali ini bukan untuk menjajah, tetapi hubungan untuk kerjasama. Dulu mungkin bermusuhan, sekarang adalah sahabat. Dulu adalah penjajah dan dijajah, sekarang adalah sederajat. Oke pemirsa, ya Mamang akan bercerita tentang kedatangan Ratu Juliana, salah satu ratu yang mendatangani konferensi meja bundar di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Ya, dan juga salah satu ratu dan raja Belanda yang pertama kali menginjakan Indonesia. Selama Belanda menjajah Indonesia, belum pernah ada seorang raja atau ratu pun yang menginjakan kaki ke Indonesia. Tetapi Ratu Juliana adalah ratu yang pertama atau pemimpin Belanda pertama yang menginjakan kaki di Indonesia. Dan itu pun Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh Belanda. Oke, gimana kisahnya? Ayo kita bercerita sambil menunggu montir memperbaiki sepeda Mamang. Bangsa Belanda datang ke Nusantara sekitar tahun 1595 oleh penjelajah Cornelis de Houtman, dan Belanda pun mendirikan kongsi dagang sekitar 1600. Belanda sempat menjajah Indonesia dari 1601 sampai 1942, dan kita pun pernah perang kemerdekaan menghadapi Belanda pasca proklamasi. Nah, selama Indonesia dijajah oleh Belanda, belum ada satu orang raja atau ratu Belanda yang menginjakan kaki ke Indonesia. Mereka yang datang ke Indonesia itu adalah pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Ratu Belanda atau Raja Belanda untuk memimpin Hindia Belanda alias Indonesia. Namun dalam sejarah mencatat Ratu Belanda yang pertama kali menginjakan ke Indonesia adalah Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard. Ratu Juliana ini adalah putri dari Ratu Wilhelmina.
Ratu Juliana dan Pangeran Bernard pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1971. Ratu Juliana dan Pangeran Bernard mendarat aman di Bandara Kemayoran sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 dengan pesawat jet Constellation DC-8. Diberitakan juga dalam harian Kompas edisi tanggal 27 Agustus 1971, ribuan orang datang memadati Kemayoran, termasuk para pejabat pemerintah. Pada masa itu, Ratu Juliana datang ke Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto atau Presiden Republik Indonesia yang kedua. Presiden Soeharto bersama ibu negaranya Ibu Tien menyambut langsung keduanya di tangga pesawat. Putri Soeharto pun, Siti Hardiati Astuti, kemudian menyerahkan sebuah karangan bunga kepada Ratu Juliana. Welcome to Sang Ratu di Indonesia. Dari Kemayoran rombongan bergerak ke Wisma Negara. Iring-iringan mobil yang dijaga begitu ketat tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk melihat Ratu Juliana dan suaminya Pangeran Bernard. Mereka yang sedari pagi sudah berkumpul akhirnya dapat menyaksikan secara langsung para penguasa Belanda untuk menginjakkan pertama kali kakinya di Indonesia. Di Istana Merdeka, acara dilanjutkan dengan pertemuan santai antara keluarga presiden dan rombongan ratu. Lalu mereka saling bertukar tanda mata sebagai kenang-kenangan atas kunjungan tersebut. Presiden Soeharto memberikan 4 gelang emas dan ukiran emas buatan Kendari serta patung Garuda buatan Bali. Sedangkan Ratu Juliana memberi benda-benda kristal sebagai hadiah kepada Soeharto. Ini adalah untuk pertama kali seorang ratu yang juga memegang tampuk pimpinan pemerintahan dari keluarga Orange mengadakan kunjungan ke Indonesia sejak hubungan Indonesia-Belanda yang hampir 375 tahun yang lalu. Tulis dalam artikel Pikiran Rakyat. Baik kalangan resmi Belanda maupun Indonesia melihat kunjungan Ratu Juliana ke Indonesia ini sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam proses saling dekat mendekati dari kedua bangsa. Yang kita tahu bahwa kedua bangsa ini ya saling jajah menjajah ya. Selama berada di Indonesia, Ratu Juliana dan Pangeran Bernard berkunjung ke banyak tempat. Keduanya pergi ke Kebun Raya dan Istana Bogor, ke Kawah Tangkuban Perahu di Bandung, ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, Yogyakarta, Tampak Sirik, Ubud, dan beberapa objek wisata di Bali. Selain tempat wisata, Sang Ratu juga mengunjungi tempat-tempat penampungan anak, rumah penyandang disabilitas, dan tempat-tempat sosial lainnya. Menurut Pikiran Rakyat, tanggal 27 Agustus 1970, mereka bahkan menyempatkan waktu berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan pemakaman Belanda di Menteng Pulo. Ini sesuatu yang krusial ya ketika Sang Ratu mengunjungi Taman Makam Pahlawan Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan safari ke beberapa tempat di luar Jakarta, Jumat pagi 27 Agustus 1970, pasangan tamu agung dari Belanda itu melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Jakarta diperkenankan untuk hadir dan mendengarkan pidato dari Sang Ratu. Rektor bersama Dewan Mahasiswa UI kala itu menyambut kedatangan mereka setiba di komplek kampus. Jika kalian masih muda dan sudah tidak percaya pada hari-hari esok, itu tidak baik. Demikian pula kalau kalian sudah lanjut usia, tapi tidak lagi percaya akan masa depan, itu pun sesuatu yang keliru. Ucapan Ratu Juliana sebagaimana diberitakan harian Kompas tanggal 28 Agustus 1971. Kemudian rombongan Ratu tiba di Bandung pukul 16.22 waktu Indonesia Barat dari Bogor.
Mereka baru saja menyelesaikan kunjungan di Istana dan Kebun Raya Bogor. Di Bandung, Ratu disambut oleh Wali Kota Bandung, Raden Oce Junjunan, dan Ketua DPRD Kodia Bandung, Irawan Sarpinggi. Keduanya mengenakan pakaian adat Sunda. Rombongan lalu diarahkan ke kantor gubernuran. Di kantor gubernuran atau yang dikenal sekarang Gedung Sate, Ratu Juliana dan Pangeran Bernard menyaksikan pertunjukan tari dan pawai kesenian khas Priangan yang dibawakan oleh para seniman dari kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Ratu terlihat senang melihat berbagai sajian yang dipersiapkan pemerintah Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat waktu itu bernama Solihin GP. Namun tidak sedikit masyarakat yang kecewa karena tidak sempat bertatap muka dengan rombongan tamu agung dari Belanda itu. Masyarakat Bandung banyak yang kecewa karena ternyata Ratu Juliana tidak melewati jalan di mana mereka menunggu sejak siang. Sementara itu masyarakat yang berjalan di sepanjang jalan yang dilalui Ratu juga banyak yang menyatakan rasa tidak puas alias kecewa karena mobil Ratu dan rombongan di jalannya terlalu cepat. Tulis dalam Pikiran Rakyat tanggal 30 Agustus 1970. Ketika berada di Bandung, Ratu menyempatkan waktu mengunjungi Tangkuban Perahu di Subang, Jawa Barat. Keesokan harinya, rombongan Ratu Belanda sudah berada di Yogyakarta. Pesawat jet Fokker dari Bandung membawa Ratu diterima langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Bandara Adi Sucipto. Dari sana rombongan langsung bergerak menuju Gedung Agung. Sama seperti Jakarta dan Bandung, di Yogyakarta pun rakyat telah berkumpul di sepanjang jalan untuk memberi sambutan secara langsung kepada Ratu Juliana dan Pangeran Bernard. Malam harinya jamuan makan telah disiapkan oleh Sri Sultan di Gedung Kepatihan. Kemudian dilanjutkan dengan pameran pakaian pengantin khas Keraton Yogyakarta dan Solo. Selasa sore tamu negara beserta rombongan meninjau Candi Borobudur dan Selasa malam menyaksikan sendra tari Ramayana di Prambanan. Ratu Juliana akan berada di Yogyakarta hingga Rabu untuk kemudian meneruskan perjalanan ke Bali sebagai tahap terakhir kunjungan kenegaraan di Indonesia. Tulis dalam Pikiran Rakyat edisi 1 September 1971. Dari rangkaian perjalanan safari, Sang Ratu dan juga Pangeran Bernard mengunjungi pertama kali Indonesia dalam sejarahnya. Ratu dan Raja Belanda ternyata disambut hangat oleh bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Ketika Sang Ratu berada di Jakarta, Bandung, sampai dengan Yogyakarta, Sang Ratu benar-benar disambut meriah oleh rakyat Indonesia. Itu artinya meskipun Indonesia sudah merdeka dan lepas dari penjajahan, dan dulunya Belanda adalah penjajah Indonesia, tapi sekarang Belanda dan Indonesia sudah benar-benar menjadi satu negara yang sederajat, dan Ratu Belanda masih populer bagi rakyat Indonesia. Kepopuleran Sang Ratu Belanda ini terlihat ketika Sang Ratu mengunjungi beberapa tempat di Indonesia disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Semenjak kedatangan Ratu Juliana ini, maka kelak Raja dan Ratu Belanda berikutnya sering berkunjung napaktilas ke Indonesia. Raja dan Ratu Belanda berikutnya seperti Ratu Beatrix, Raja William Alexander, dan Ratu Maxima berturut-turut napaktilas mengunjungi Indonesia. Dan napaktilas ini mempunyai arti politis, yaitu bahwa hubungan Indonesia dan Belanda merupakan hubungan kenegaraan yang harmonis. Meskipun dalam sejarahnya kita pernah dijajah atau pernah berkonflik panjang dengan Belanda. Oke pemirsa, kebetulan sepeda memang sudah berhasil diperbaiki oleh tim mekanik roda rolling.
toko sepeda roda leli ini memperbaiki sepeda Mamang. Akhirnya Mamang kembali guys. Oke, kalau kalian penasaran Mamang mau kemana, lihat aja di episode selanjutnya.